Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah,
dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Mari sama-sama kita ingat begitu besar kasih-Nya Tuhan. Bahwa Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Mari kita mengucap syukur akan itu. Dan sama-sama kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, kami penyelamat yang berkorban.
sama-sama kita ingat begitu besar kasih-Nya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku dari belenggu dosaku, sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita ingat bilur-Nya. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh, ingat kasih-Nya. Pak Gutoro silakan maju ke depan untuk memberitakan firman-Nya. Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya, sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat Engkau pernah mengalami, kasih-Nya kalau yang mengingat kasih Tuhan, selalu ada. Dia pernah menyembuhkanmu, Dia pernah memulihkanmu. Dan kau ingat kasih-Nya. Haleluya. Yes. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Engkau pernah sakit, bilur-Nya sudah menyembuhkan. Ingat kasih itu. Haleluya. Kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah basyikara ya Allah baba 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 baba. Ya Allah basyikara ya Allah baba 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 baba. Ya Allah basyikara ya Allah ya Allah ya Allah baba baba baba. Ya Allah ya Allah baba. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah baba baba baba. Ya Allah basyikara ya Allah baba 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 baba. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah baba 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 baba.
Ya dalam shikara ya dalam baba. Ya dalam shikara ya dalam baba. Kalau sore hari ini engkau ada karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Dia memberikan kerinduan buat setiap umatnya untuk datang menyembah Dia. Inilah kesempatan yang indah. Kesempatan yang indah dari Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah pada sore hari ini. Engkau ada di tempat ini. Karena bukan secara kebetulan engkau bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Semuanya adalah perlindungan Tuhan. Dan rencana Tuhan pada sore hari ini atas hidupmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa yang menjadi pergumulanmu. Dia akan jawab pada sore hari ini. Yakinkan dirimu kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Tuhan, ini aku. Aku sudah di rumah-Mu ya Tuhan. Tadi aku di rumah, pikiranku kacau. Aku sakit. Aku bergumul dengan ekonomiku. Engkau mengajar aku selalu Tuhan untuk bersyukur dengan keadaan apapun juga. Engkau mengajar aku untuk memuji, selalu mengingat kasih-Mu. Karena aku sudah mengalami kasih-Mu itu. Aku sudah mengalami pertolongan-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami. Kami buka pengertian kami. Kami buka jiwa kami. Kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan. Kami sebagai tanah liat yang siap dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Untuk menjadi pencunan yang indah. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini. Roh Kudus materaikan setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Bukan karena pikiran hamba-Mu. Bukan karena kekuatan hamba-Mu. Ataupun keberadaan hamba-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Yang menuntun kami. Yang memberikan pengertian setiap firman yang akan kami baca. Yang akan kami bicarakan. Engkau akan menegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dengan hati kecewa kami datang ke gereja ini. Tapi kami mau perbaharui Tuhan. Kau perbaharui hatiku. Kau perbaharui pikiranku. Pikiran-pikiranku yang jahat. Pikiran-pikiranku yang tidak benar ya Tuhan. Ubahkan semua itu Tuhan. Menjadi kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau sanggup melakukan itu semua. Karena kami buka hati kami ya Tuhan. Roh kami yang ada pada sore hari ini adalah milik-Mu. Engkau akan menjamah setiap pribadi-pribadi pada sore hari ini. Dan setiap perkara yang mereka alami Tuhan akan selesaikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Sekali lagi, salam. Siapa yang bersuka cita pada sore hari ini? Haleluya. Kalau engkau sore hari ini bisa menangis itu suatu anugerah. Karena setiap air matamu itu akan ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan akan diubahkan menjadi kesukaan. Haleluya. Tidak terasa di tahun 2025 ini kita sudah memasuki di bulan kedua.
Kita sudah dilalui 1 bulan Januari dan kita masuk di minggu pertama di bulan Februari ini. Tentunya di dalam perjalanan 1 bulan itu pasti banyak hal, tantangan-tantangan hidup secara jasmani, secara rohani terjadi dalam kehidupan kita. Mengalami enggak Bapak Ibu sekalian? Halo? Mengalami? Mengalami. Oleh sebab itu, kalau kita sore hari ini ada di tempat ini satu kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh datang ke tempat ini. Di dalam perjalanan dari rumah ke tempat ini, tentunya banyak tantangan. Bisa aja terjadi kecelakaan dalam kehidupan kita, perjalanan kita untuk menuju ke sini. Tapi percayalah, sekali lagi percayalah, perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Di tahun 2025, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notorharjo, yang selalu memberikan visi dan misinya. Tahun ini temanya apa? Tahun apa? Lemes sekali. Ulang ya, bersama-sama ya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ulangi sekali lagi sama-sama. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Penuaian itu sebenarnya kayak gampang ya. Kalau secara fisik mungkin kalau kita petani akan melakukan panen raya seperti itu. Tetapi di sini kita menuainya adalah jiwa. Orang yang hidup, yang punya akal budi, yang punya perasaan, yang punya segala sesuatu, hati yang lembut, itulah yang akan kita tuai. Untuk kita bawa kepada Tuhan. Di tahun 2025 ini, tahun penuaian, kita melihat banyak goncangan terjadi. Kejadian-kejadian yang tidak terkirakan oleh kita, itu terjadi. Kebakaran terjadi di mana-mana. Terakhir kita dengar di negara kita sendiri, di Glodok Plaza ya, terjadi kebakaran. Di tempat yang kurang baik seperti itu untuk didatangi. Tetapi Tuhan hancurkan kemaksiatan terjadi di Indonesia. Supaya apa? Negara ini dimurnikan, dipulihkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita umatnya yang ada di sini sebagai alatnya Tuhan untuk menjadi penuai. Penuai, apa yang mau dituai? Apa yang sudah kita tabur? Apa yang sudah kita lakukan? Kadang-kadang kalau kita berbicara menabur, pasti kebanyakan orang Kristen berkaitan dengan uang. Dikit-dikit nabur adalah uang. Dikit-dikit nabur adalah uang. Pikirannya seperti itu. Tidak seperti itu. Di sini kita menabur adalah untuk menabur kebaikan. Melakukan tindakan-tindakan untuk jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, itulah jangkauan kita. Ya secara materi kita akan mengeluarkan uang untuk biaya transport, untuk datang mengunjungi orang yang sakit, mendoakan orang yang kesusahan. Itu kan suatu pengorbanan. Itu taburan-taburan kita untuk menuai jiwa. Kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, kita akan menabur apa? Jiwa mana yang akan kita tuai? Karena kita tidak pernah menabur.
kita lakukanlah taburan-taburan kecil kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang dalam kemiskinan. Kita perlu tolong, kita tolong. Enggak kita bisa berikan materi, kita berikan doa kita. Support apa yang bisa kita lakukan buat jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Supaya gereja ini dipenuhi oleh orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena penuaian tanpa penaburan sama juga bohong. Ya, jadi kita lakukan itu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar, minta Roh Kudus, apa yang bisa aku tabur buat orang lain. Gak punya materi, hatimu. Gak punya yang lain, lakukanlah. Fisik kamu bisa menolong orang lain, apa yang bisa lakukan. Di dalam MDPJ, doa pengerja di hari Sabtu lalu, kembali kita memberikan satu wawasan apa saja yang dituai dan apa saja yang harus kita lakukan. Jadi di tahun 2025 ini, tahun penuaian, kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk kepada penuaian, maka itu ada 6 jenis penuaian. Mohon multimedia bisa ditampilkan. Yang pertama, jenis penuaian apa sih? Yang pertama adalah tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Ternyata banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Gak usah jauh-jauh, saudara kita. Mungkin masih ada yang di seberang. Mungkin belum ke gereja. Hidupnya masih belum mengenal Tuhan. Itu jiwa-jiwa yang hilang. Saudara loh, bisa saudara kandung, saudara dari keluarga yang kakak lain atau kakak ipar atau adik ipar. Jiwa-jiwa itulah yang terhilang. Nah, kita harus lakukan. Lakukan apa buat mereka? Supaya mereka yang hilang itu bisa kembali dan kita bawa kepada Tuhan. Dan mereka bisa berhubung dengan Tuhan. Kita buka ayatnya dari Matius 9. Matius 9 ayat 36 ayat 36 sampai 38. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kembali ke ayat yang 36. Ini ada satu kerinduan, hati Tuhan tergerak. Ada belas kasihan. Makanya sampai sekarang ini saya percaya manusia manapun juga pasti ada punya hati belas kasihan. Kalau nggak punya saya nggak tahu manusia apa. Tapi yang saya percaya, yang saya ketahui, setiap ciptaan Tuhan yang namanya manusia pasti punya belas kasihan. Karena itu asalnya dari Tuhan. Hati Tuhan tergerak. Melihat orang banyak itu terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Nah, kita
dijadikan oleh Tuhan sebagai penuainya. Kita dijadikan oleh Tuhan jadi gembala-gembala mereka, jiwa-jiwa yang hilang ini. Kita harus lakukan. Kalau kita ada di gereja ini, kita dibekali. Dibekali apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itulah kebenaran-kebenaran yang kita bisa adopsi, kita sampaikan kepada orang lain lagi, supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Hati Bapa punya belas kasihan. Kita sebagai penuai juga punya hati yang belas kasihan. Coba kita buka di Lukas 1 ayatnya 10. Lukas 10 ayatnya 2. Sorry. Nah. Lukas 10 ayat kedua. Nah, katanya kepada mereka, tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang punya tuan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan. Berarti sudah ada 2 kali ya. Di dalam Matius 9 dikatakan, carilah kita sebagai penuai, pekerja sedikit. Oleh sebab itu kita minta kepada Tuhan supaya Dia mengirimkan penuai-penuai. Kalau kita nggak bisa jadi penuai, maka orang lain akan menjadi penuai. Mungkin saudara kita yang dari seberang bisa jadi penuai. Karena sangat dahsyat. Tahun 2025 ini, kegerakan rohani sangat luar biasa. Yang terima Tuhan Yesus banyak sekali. Mungkin kita tidak melihat secara kasat mata kita, tetapi secara di belahan dunia ini, kalau kita boleh dengar kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, banyak orang terima Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita belajar, jangan kita melihat drama Korea terus. Ya, kita melihat dunia yang lain lah, wawasan yang lain mengenai perkembangan kekristenan ada di dunia ini seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, tuan apa lagi yang akan dilakukan? Silakan multimedia. Nah, yang kedua, tuan perluasan kerajaan Allah. Berarti ini kita harus punya satu wadah. Gereja itu fisiknya gedung ini, tapi gereja sebenarnya adalah kita. Ya, jadi kita perluas gereja kita. Melalui apa? Melalui persekutuan, ada kul, ada mungkin kelompok sel, atau apa yang menjadi habitnya, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah dilakukan. Kalau di gereja ini adalah dilakukan kul. Coba yang sudah ikut kul, berapa banyak? Oh, enggak terlalu banyak. Kalau kita menjadi penuai melalui untuk perluasan gereja, kita harus masuk kul. Karena di situ kan kita diajar, kita akan dilatih. Supaya apa? Kita punya bekal, setiap orang bertanya kepada kita bisa jawab, kita jelaskan. Kalau kita nggak punya bekal kebenaran firman Tuhan, apa yang bisa kita berikan buat mereka? Kesaksian hidup perlu, karena Tuhan selalu memberikan setiap hari itu ada pertolongan buat umatnya. Karena hidup ini nggak mungkin lepas dari masalah. Masalah tuh ada terus. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, sampai tahun. Itu masalah ada. Selama kita masih ada di bumi, masalah itu ada. Kenapa ada? Karena itu mengupgrade kita untuk lebih lagi dekat kepada Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita nggak punya masalah,
Coba deh kalau kita stuck di posisi kalau kaya, ya udah kaya terus seperti itu. Happy kan, lama-lama juga bosen loh. Punya duit banyak, malah gak karu-karuan. Jatuhnya berbuat dosa. Kita gak munafik. Kita ngelihat keadaan dunia ini. Orang yang kaya, pasti yang tidak kenal Tuhan, jatuh. Jatuh bisa judi, bisa perempuan, bisa ada yang lainnya. Karena apa? Ketidakpuasan manusia itulah yang membuat mereka jatuh. Apalagi di dalam posisi zona nyaman. Banyak uang. Kalau yang miskin gimana? Ya akan selalu mengeluh. Kurang duit terus. Sakit terus yang dikeluhkan. Gak pernah bersyukur. Ya, jadi sore hari ini kita akan memperluas gereja kita. Gereja adalah kita. Kita harus melakukan perluasan itu. Melalui apa? Komunitas cool kita. Yang belum cool, ayo ikut cool. Biar imanmu bertumbuh. Kalau engkau bertumbuh, maka engkau sudah dibekali dan engkau akan berjalan menghadapi setiap orang itu dengan leluasa dan berani, percaya diri. Tapi kalau kita nggak punya bekal, nggak punya pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ketuhannya Yesus, aduh, kita mau saksi aja takut. Padahal kita sudah ditolong oleh Tuhan. Kita sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Tapi kita nggak bisa bersaksi itu. Padahal Tuhan sudah tolong. Tapi kita nggak pernah bersaksi. Karena apa? Minimnya pengetahuan kita terkait dengan firman Tuhan. Dan jauhnya kita, hubungan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita tidak bisa menjadi penuai. Kalau kita menjadi penuai, ya harus intim dengan Tuhan. Oke, lanjut. Kita masuk yang poin ketiga. Tuan yang apa lagi yang akan dikerjakan? Yang ketiga, tuan berkat rohani dan jasmani. Nah ini suka kita. Suka terima kan? Yang secara jasmani, kesembuhan, terus kebahagiaan, kemudian kemenangan, bisa melakukan bisnis goal terus tendernya. Seneng. Rohaninya semakin hari semakin menanjak terus, naik level. Ya. Coba kita baca di dalam firman-Nya yang di Mazmur 126 ayat yang kelima. Baca bersama ya. 3, 2, 1. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi menabur itu hal yang sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita punya sesuatu yang berlebihan, kita menabur akan gampang. Tetapi di saat kita di dalam kekurangan, apapun itu bentuknya, pasti kita akan pelit, akan perhitungan. Itu sudah watak dan karakter manusia. Jadi untuk kita diri sendiri, baru untuk orang lain. Tetapi kebalikan kalau Tuhan, Dia korbankan nyawanya, korbankan dirinya untuk menebus kita melalui kayu salib. Dia menebus dosa kita. Yang miskin diperkaya oleh Dia. Dia dimiskinkan oleh kita. Benar gak seperti itu? Dia turun loh dari surga. Dia mau mengangkat kita. Supaya kita yang miskin diperkaya. Diperkaya apa? Bukan karena finansial. Diperkaya oleh hati, diperkaya oleh roh. Supaya engkau dibebaskan dari belenggu dosa. Maka oleh sebab itu,
Kalau engkau menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan menuai dengan bersorak-sorak. Seperti apa sih menabur dengan mencucurkan air mata? Yang paling sedih dan yang paling susah buat diri kamu lah, itulah yang diperkatakan menabur mencucurkan dengan air mata. Ada rasa yang hilang di dalam hidup kamu, itulah. Ada suatu korban yang diberikan bagi orang lain. Itu menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi kelak kita akan menuai dengan sorak-sorai. Karena ini firman Tuhan. Oke, lanjut ke yang keempat. Tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Nah, kita harus punya buah-buah roh. Ada 9 buah roh di dalam firman Tuhan yang manusia dapatkan. Bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22, 23. Yuk kita baca bersama-sama ya. Semangat ya Bapak Ibu sekalian. Kita di gereja ini kita bukan vakum, tapi kita harus semangati firman itu. Supaya apa yang kamu rindukan, apa yang kamu datang ke sini itu dapat sesuatu. Kalau kamu datang ke sini dengan ya cuma sekedar aja, maka waktu pulang ya biasa saja, tidak ada perubahan. Oke, yuk kita bersama-sama baca firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Amin. Yang terakhir apa? Penguasaan diri. Buah roh penguasaan diri. Orang susah nih nguasain diri. Kalau sudah ketemu teman, kalau sudah ada uang dipegang, waduh semangat sekali. Lepas, gak terkontrol, tidak menguasai diri. Padahal Tuhan ajarkan inilah yang paling susah manusia kerjakan. Oke, kita belajar ya untuk menguasai diri kita. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan dalam dosa. Oke, yang selanjutnya. Yang kelima. Tuaian hidup yang kekal. Ini pernah saya khotbahkan di tanggal 19 Januari yang lalu. Hidup yang kekal. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Waktu itu ada 5. Waktu itu di ibadah pagi sih, mungkin Bapak Ibu sekalian belum dengar. Ya, tapi saya nggak larang ke sana, tapi kita mau bahas dulu nih. Tuaian hidup yang kekal. Kita baca di Galatia 6, ayat yang ke-8. Nah, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita menabur untuk daging kita, maka itu akan binasa. Tubuh kita hanya sementara. Saat kita meninggal ya sudah, hilang. Kita sudah beli baju sekian juta, kita sudah beli berlian berapa miliar, kita sudah punya rumah. Tetapi kalau kita sudah meninggal, nggak bisa dibawa. Kita hanya bisa bawa apa? Perbuatan yang sudah kau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah kau lakukan di dunia ini? Berarti adalah roh. Roh itu yang memampukan kita untuk bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Karena kita sudah hidupi roh kita di dunia ini melalui apa? Ibadah-ibadah seperti ini. Persekutuan-persekutuan doa, kul-kul. Kita sudah lakukan itu. Semakin dekat, semakin intim, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka roh kita semakin kuat dan semakin dewasa untuk selalu maju dan maju.
untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, tuaian berikutnya, yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Nah ini, apa tuaian di bumi yang mengalami murka Allah? Kita baca di Wahyu 14 ayat 18. Nah, dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi kalau sekekang kuda tuh hampir selehernya kuda ya. Itu dalamnya. Panjangnya 200 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer kalau nggak salah. Jadi kalau kali 200 sekitar 320 kilometer panjangnya. Itu darah semua. Murka Allah. Jadi orang yang tidak diselamatkan akan disabit masuk penghukuman yang kekal. Kita harus merenungkan kebenaran firman ini supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang tahun 2025 nantikan Tuhan akan memberi pengertian tentang bermacam-macam tuaian ini. Nantikan Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita boleh mengalami kekuatan yang baru. Kemudian di tahun 2025 ini pesan Tuhan kepada kita di dalam Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan selalu. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Mata Tuhan tertuju buat kita semua. Khususnya kita sebagai hamba Tuhan, umat Tuhan sebagai calon penuai jiwa-jiwa yang terhilang. Supaya diselamatkan untuk dibawa kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman sore hari ini menjadikan hidup kita lebih berarti bagi orang lain dan bagi Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Ya Rabba Shikara ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba Shikara ya Rabba. Roh Kudus di dalam hatimu akan memberikan kekuatan yang baru pada sore hari ini. Karena Dia yang bisa melakukan itu. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang besar. Tetapi roh itulah yang memampukan engkau untuk senantiasa kuat. Untuk senantiasa mampu menghadapi tantangan hidup. Bahkan engkau mampu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan engkau mampu dan menjadi penuai jiwa yang terhilang.
untuk dibawa kepada Tuhan. Coba renungkan kebenaran firman ini. Para pemuji akan menyanyikan pujian ini. Ya Rabba Shikara ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salibmu ku menang. Karena salibmu Tuhan. Engkau yang berkuasa. Oh, haleluya. Untuk melakukan mujizat-Mu. Ya Rabba Shikara ya Baba. Terima kasih, mengucap syukur pada sore hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidup. Bapak Ibu sekalian, Tuhan rindu kita menjadi pekerjanya Tuhan sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Apakah engkau sudah siap? Kalau engkau belum siap pada sore hari ini, mintalah kepada Tuhan yang punya penuaian itu. Ya adalah basyika adalah Bapak. Minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku penuaimu Tuhan. Jadikan aku pengerjamu Tuhan di akhir zaman ini. Supaya aku dapat melakukan kehendak, melakukan, mengerjakan amanat agungmu ya Tuhan. Ya adalah basyika adalah Bapak. Ya adalah basyika Bapak. Untuk melakukan mujizat-Mu. Oh haleluya. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salibnya kita menjadi pemenang. Ya adalah basyika Bapak. Jemaat saja katakan, karena salibmu. Karena salibmu. Benarkah itu? Engkau hidup karena salib Tuhan? Jangan ragukan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau mengalami kemenangan, karena Dia yang berkuasa atas hidupmu, Dia sanggup melakukan. Engkau perlu mujizat apa kepada Tuhan? Minta mujizat itu. Ya adalah basyika Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lawat jemaat-Mu sore hari ini Tuhan. Yang perlu pertolongan-Mu Tuhan, lawat dia Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ia adalah basyika Bapak. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau engkau saat ini mengalami kesusahan, mengalami kekurangan, mengalami sakit, bisnismu sedang tidak baik, usahamu tidak baik, minta kepada Dia. Kalau engkau sebagai karyawan, engkau dalam tekanan, minta tolong kepada Tuhan. Dia akan melakukan mukjizatnya buat kita semua. Buka hatimu. Ada Roh Kudus yang memampukan untuk kita bekerja. Ya Rabba Syekha Baba. Ya
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya tidak berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau Bapak Ibu sekalian berdoa sendiri kepada Tuhan. Karena Engkau yang perlu. Apa keperluanmu saat ini? Momen ini, momen yang sangat indah dan baik. Dia melihat tangisanmu, dia melihat air matamu, dia melihat kesusahanmu. Engkau butuh apa sore hari ini? Pekerjaankah? Anakmu yang masih kuliah butuh dana kah? Hutang-hutang yang belum terselesaikan? Buat makan kesusahan? Apa yang menjadi keperluanmu? Minta kepada Tuhan. Dia melihat, dia melihat, dia melihat hatimu yang terdalam. Ayo imanmu, imanmu, timbulkan imanmu. Katakan kepada Tuhan. Supaya engkau dimampukan pada sore hari ini. Tuhan terima kasih atas lawatanmu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami hamba-Mu, kami setiap umat-Mu Tuhan. Yang pada malam hari ini memohon kepada Engkau akan melakukan perjamuan yang sebagai lambang peringatan akan kesengsaraan Tuhan, penebusan dosa setiap manusia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu untuk setia dan taat kepadamu. Biarlah melalui perjamuan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan, dikuduskan, dilayakkan, dimampukan, diberikan kekuatan. Ada hikmat yang baru datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur atas karya-Mu pada sore hari ini. Kami siapkan diri kami untuk masuk ke perjamuan kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terima semua roti dan anggur? Kalau belum bisa angkat tangan, nanti para aser bisa membantu untuk memberikannya. Sudah semua ya, terima ya. Ya silakan buka, kita akan lakukan perjamuan kudus. Sudah semua siap. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kami. Kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus Tuhan. Engkau melayakkan hati kami, pikiran kami. Engkau menghapuskan dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami akan lakukan perjamuan ini Tuhan. Tidak melanggar akan Engkau ya Tuhan. Kami harus mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami juga mengampuni kepada orang-orang yang mungkin kami sakiti. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kanan kita. Firman-Nya berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang ku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat anggur, tangan kita lebih tinggi.
sebagai lambang darah Kristus anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mengucap syukur pada sore hari ini bahwa Dia sudah berkarya bagimu. Tubuhnya sudah diserahkan bagimu. Darahnya sudah dicurahkan bagimu. Naikkan syukurmu pada Tuhan pada sore hari ini. Ya adalah basekara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat darahmu, buat tubuhmu Tuhan. Ya adalah naikkan syukur bagi Tuhan. Ya Yesus, Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Sebelum doa berkat, saya silakan Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, mengucap syukur. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengucap syukur apa yang sudah dilakukan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu dan kemurahanmu ya Tuhan. Kami boleh ada tempat ini. Kami boleh bersukacita, bahagia, bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tuntun kami sepanjang minggu yang akan datang, supaya kami kuat menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Nyatakanlah kuasa-Mu sehingga kami menjadi alat, menjadi pekerja-Mu untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap umat-Mu sudah mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Mari angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat pada sore hari ini katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, ibadah hari sore ini.